atau air itu, air tawar itu adalah dewa Indra. Jadi kalau jenengan pengen terang udan dewa Indra punya terang gitu. Jadi saya sudah terbiasa misalkan anak udan itu. Saya nggak pernah pakai japa mantra. Jadi Tuhan itu menciptakan dua materi, non materi dan dua macam non materi dan material. Misalkan ya kayak tadi dewa itu non materialnya unsur planet atau unsur alam. Misalkan bulan itu wujud materinya termanifestasi dalam bentuk jiwa. Jiwa itu ya jiwane apa yang disebut dewa itu loh. Jadi dewa itu jiwa dari pancaran atau aura cahayanya dari perwujudannya materi ke wujud dewa itu sifat non materinya. Jadi kalau kita punya raga sifat materinya, non materinya adalah sukma. Bulan materinya adalah bulan, non materinya adalah Dewi Condro. Surya matahari, materinya matahari, non materinya adalah Batara Surya atau Dewa Surya. Terus oksigen, materinya oksigen, non materinya adalah Batara Bayu. Nah, materinya atmosfer itu non materinya dalam bentuk Wisnu. Makanya Wisnu selalu dilambangkan biru langit, yang memelihara bumi ini tanpa ada atmosfer, nggak ada kehidupan. Dan itu karena atmosfer terbentuk dari oksigen, karbon dioksida, helium, terus banyak lagi ada uap air, itu terbentuk menjadi atmosfer. Terus O3 atau ozon itu terbentuk atmosfer. Nah itu dewanya atau non materinya atau jiwanya dari atmosfer itu dimanifestasikan dalam bentuk dewa Wisnu. Makanya kan dewa Wisnu dianggap dewa pemelihara, dewa kehidupan. Nah itu. Terus dewa air asin itu dewa Baruna, air laut tadi yang karena bersentuhan dengan dasar laut yang paling dalam yang bersentuhan dengan magma tadi, pelepasannya menghasilkan magnesium, oksigen, dan asam sulfat. Akhirnya air itu menjadi asin. Itu kutub selatan dan air tropis dengan kutub kadar asinnya lebih asin di tropis karena kondisinya memanas dan gitu. Terus itu dewanya Baruna. Nah gitu. Awan itu dewanya beda lagi. Secara materinya dewa awan. Kalau di pewayangan secara non materinya itu adalah dewa Sambu. Ngalano dalang ya. Terus bumi itu berputar, ya kan? Yeah. Makanya secara fisiknya bumi berputar itu, kalau secara non materialnya itu dewa Batara Cakra. Itu semua anaknya Siwa atau Batara Guru. Nah, akhirnya bumi berputar ada yang namanya waktu. Itu namanya Batara Kala. Nah akhirnya waktu itu berjalan kehidupan, timbullah Batara Asmara. Itu semua anaknya tuh. Jadi awan itu tadi Sambu, atmosfer itu Wisnu, hujan atau air itu, air tawar itu adalah dewa Indra. Jadi kalau jenengan pengen terang udan dewa Indra punya terang gitu. Jadi
sudah terbiasa misalkan anak udan gitu. Saya nggak pernah pakai japa mantra. Ya buat diterangke terang. Oh gitu. Saya manggilnya kan kalau dewa eyang, emang kita Iya. itu eyang kita semua. Kita awalnya kan dari materi itu. Nanti saya ceritakan bab Adam Hawa ya. Iya Mas. Adam Hawa itu apa toh kan? Masih menjadi mitos toh. Siap. Bentuknya Hawa bagaimana? Nah, kamu tadi ya. Nah, jadi perputaran tadi berkala itu kan ya namanya waktu, batara asmara, cinta, air tuh, hujan itu adalah batara indra. Jadi kalau sudah menggunakan ilmu partikel atau cahaya itu sudah nggak pakai mantra-mantra, tapi kita menggunakan potensial energi. Jadi misalkan energi gini ya, jadi langsung terimplementasi dari tubuh fisik dan non fisik kita, misalkan gitu. Dan itu kalau nolak udan ya ojo ditolak, nek rajan kepepet gitu loh. Soalnya nolak udan ini berkah ya, rezeki ya gitu. Jangan sampai kita menolak hujan kalau benar-benar kita terdesak gitu. Jangan kita pakai uang untuk ben hebat, merasa hebat tapi bisa ini ojo. Itu Mas dalam alam jangan dipakai mainan. Gimana yang dialami Mas Dinos itu? Gimana? Pada saat ya Mbok Yo diterangke itu dalam kondisi tersesak. Iya. Mau apa Mas hujan gitu maksudnya. Pas dalam rangka mau apa ya? Ya macam-macam Mas. Wah, dulu saya kerjanya di jalan. Oh. Jadi iya. biasa. jadi kan ya namanya tenaga dalam ya. Potensial energi dalam diri kita. Kita menggunakan potensi. Jadi kalau kita itu sudah menyatukan diri dengan alam semesta, kita transfer energi, kita mengumpulkan tiap hari, kita latih meditasi, kita ngelumpuk, energi kita besar. Berarti kan intinya energi. Iya. Kan? Energi. Itu akhirnya ion positif kita itu sangat menyatu dengan, jadi kita punya kasih sayang dengan alam juga. Betul. Pasti punya kasih dengan kita kenal dulu. Nggak kan itu. Iya mas. Energi. Makanya ya itu. Jadi ini saya menyatukan ilmu logika dengan para dewa kan. Itu memang kalau diperjelaskan seperti itu, yang selama ini kan menjadi mitos dewa itu ada apa enggak. Ya dewa itu manifestasi dari wujud unsur semesta. Yang saya bilang itu tadi, yang dulu saya bilang hasta berata itu tadi, hasta 8 berata itu laku atau aktivitas unsur. Hasta itu adalah 8 unsur alam semesta: bumi, angin, air, tanah, angkasa, bintang, bulan, matahari. Ya, 8. Makanya di bumi ini ada kehidupan karena ada 8, dilengkapi 8 unsur itu tadi. Nah, awalnya ini saya penciptaan secara makrokosmos ya. Awalnya itu karena ada ledakan yang namanya Big Bang. Teori Big Bang itu kan cahaya juet gitu, dia menghasilkan materi-materi ion gitu kan. Ion yang bertebaran, akhirnya ion itu membentuk, dan ion terbentuknya ion dan sel. Dari pembentukan materi-materi semua itu terbentuk dari ion-ion tadi. Dan sel itu ada 2, sel abiotik dan biotik. Sel biotik itu pembentukan materi yang sifatnya air. Al abiotik itu kayak daging gitu loh, kayak biotik. Al abiotik ya sifatnya batu kan gitu loh. Itu ya ada selnya, ada ionnya, juga ada kuatnya. Semua unsur alam semesta itu ada yang mana diarani Gusti Allah ini di dia nih ngono kuwi Mas. Kowe jenenge demek watu ki ning watu ya nek Gusti Allah. Iya. Iki demek meja iki nek Gusti Allah. Kan gitu. Gampangane kan ngono lho. Makanya dikatakan Tuhan itu ada di mana-mana, ya benar. Kita benar-benar di dalamnya. Jadi
Nanti saya jelaskan masalah partikel ya. Itu tadi saya penciptaan ya tadi ya. Awalnya itu kan seperti tanah, dan tanah itu ada diwujudkan adalah Ismaya, ya kan, Manik Maya atau Siwa, dan Antaga atau Togok. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan masalah 8 unsur tadi. Nah, dewanya tanah itu ada 2, Togok dan Semar. Semar ini dewane tanah lah. Nah, tanah itu 2 anak karena perpecahan, 2 anak rembulan, 2 anak matahari. Matahari dulu kumpulan tanah karena pemanasan secara global terbentuknya hidrogen yang meninggi, akhirnya apa, terbentuknya magnesium, ya kan, dan partikel helium, nitrogen, akhirnya terbentuk api. Dan Dewa Siwa itu adalah manifestasi dari bentuk magma atau vulkanis, yaitu kandungannya titanium, aluminium, besi, karbon, kan menurut ada kandungan. Jadi itu 3 dewa itu sama-sama api tapi beda unsur. Dewa api, Dewa Brahma, unsurnya beda, ya ada nitrogennya, tapi kan kalau api nggak ada amonium dan titanium, itu nggak ada karbonnya.